Aku pengen marahin kamu ya rasanya. Tadi kan lagunya udah jadi, kamu gitaris. Kamu sekarang rekaman juga bisa gitu, langsung mixin, langsung upload sekarang juga di Spotify gitu bisa. Iya kan? Should give you all my hours when I had that chain. Take it to everybody, cause all you wanted to do was dance. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita kedatangan Perkenalkan semuanya, nama aku Gatvan. Gatvan. Hai Gatvan. Nah, mungkin kalian juga udah tahu ya Gatvan dari nonton beberapa program di televisi. Nah, terakhir aku taunya Gatvan itu karena nontonin dia di sebuah acara namanya KFC Mencari Bakat, dan Gatvan menjadi Juara satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gatvan memang asik banget. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama Gatvan, ngobrol santai tentang perjalanan Gatvan yang sekarang usianya boleh di-share mungkin? Usiaku 16 tahun, luar biasa ya. 16 tahun. Tapi tinggi banget. Ya, aku berdiri tinggi banget. Oke, tapi maksudku justru ini menarik banget. Aku pengen tahu juga dari Gatvan, seorang penyanyi muda gitu, gimana sudut pandang dia tentang berpartisipasi di berbagai program, dan juga pernah join sebuah manajemen, dan Gatvan juga main gitar, nyanyi, dan aku pengen Gatvan sharing sama teman-teman. Siap. Dan juga menularkan inspirasi positif. Semoga bisa. Semoga bisa ya. Oke, teman-teman, nonton sampai habis ya, karena kita bakal nyantai ngobrol-ngobrol bareng Gatvan. Gatvan, sebelum kita pergi lebih jauh nih, ceritain dong ke kita, siapa sih Gatvan itu, dan kamu dari mana, dan kenapa sekarang bisa ada di sini dan menjadi seorang juara satu, dan sekarang kamu banyak deh pokoknya udah kamu lakukan. Oke. Perkenalkan semuanya, nama aku Gatvan. Aku seorang seorang pelajar. Belajar juga, dan aku orang yang suka nyanyi sebenarnya, suka bermusik, dan aku asalnya dari Semarang. Oh, kamu dari Semarang. Yes. Oke. Terus sekarang udah pindah ke Jakarta untuk istilahnya untuk berkarir musik biasa. gitu. Berarti bisa dibilang kamu sudah istilahnya siap untuk terjun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, terus kan kamu dulu pernah ikut berbagai program, ya salah satunya The Voice Kids tahun 2021. Benar. Terus apa lagi tuh yang pernah kamu jajaki gitu? Kalau lomba-lomba, mungkin kalau yang waktu awal-awal aku latihan nyanyi gitu, mungkin sering banget di Semarang, mungkin kayak lomba-lomba nyanyi. Ya karena untuk cari pengalaman juga, Coach. Terus habis itu kalau yang untuk kayak yang lumayan besar itu ada The Voice Kids. Itu alhamdulillah aku menjadi semifinalis waktu itu. Semifinalis dari sekian banyak peserta ya. Alhamdulillah. Terus yang terakhir baru-baru ini yang benar tadi KFC Mencari Bakat, alhamdulillah menjadi juara 1 gitu sih. Wah, keren banget ya. Dan kamu sekarang lagi dalam proses latihan sebuah produksi musikal ya? Iya, benar. Musikal Keluarga Cemara. Keluarga itu bergengsi banget loh itu ya. Itu orang-orang yang terlibat di dalamnya benar-benar orang-orang yang wow gitu. Jadi kamu di usia muda seperti ini kamu udah banyak pengalaman, keren banget. Nah, mungkin kamu bisa share nggak gimana sih support orang tua kamu? Karena gini, itu bagian penting ya, terutama buat semua penyanyi muda, tentunya perlu tuh dapat support gitu. Gimana selama ini pengalaman kamu? Kalau support bagi aku tuh sangat penting, apalagi ada mama. Mama itu paling penting banget, yang paling kena lah pokoknya kalau buat perjalanan karir aku dari waktu aku kecil. Jadi waktu aku kecil itu awalnya aku tuh tertarik cuman main gitar. Oh gitu. Ya, awalnya kamu main gitar doang. Tertarik cuman main gitar. Habis itu mama, aku inget banget karena mama itu ngasih tahu aku kalau main gitar sambil nyanyi itu keren. Oh gitu, kata mama. Kata mama keren. Habis itu awalnya aku nggak mau karena aku tertarik sama gitar kan. Habis itu ya udah aku coba latihan vokal, les di kursus gitu. Habis itu ya alhamdulillah aku jalanin terus habis itu disupport lah pokoknya sama mama sama papa. Alhamdulillah sampai sekarang itu support itu paling kerasa sih. Oh gitu ya. Oke. Berarti nggak pernah tuh ada kayak misalkan
misalkan gini, kan biasanya kan, ini kalau pengalaman aku ya, Godfather, aku cerita sedikit. Aku dulu waktu bilang, aku mau nyanyi, orang tuaku mempertanyakan ini, kamu beneran mau nyanyi gitu? Enggak ya, itu aku kebalik gimana? mungkin ya. Kamu kebalik malah? Malah mama Wah, gitu kayak luar lebih mendukung gitu. Lebih mendukung ya? Karena aku awalnya emang tertarik sama gitar, habis itu kayak mungkin terus mama kayak kayaknya nyanyi beli gitar itu keren, lebih keren. Luar biasa. Alhamdulillah mama benar prediksinya. Oke, luar biasa. Ini buat aku suatu hal yang penting banget. Karena aku selalu bilang ke semua penyanyi yang aku latih, yang ngobrol sama aku bahwa pertama, kan bakat nyanyi itu dikasih dari Tuhan. Kedua, disupport sama orang tua, itu tanggung jawabnya berarti kamu wajib benar-benar take this seriously kan, ya kan? Sehingga kayak apakah itu lomba, apakah itu kesempatan di berbagai program, kamu benar-benar take it seriously dan udah terbukti ya kamu menjadi ya kan menjadi seorang juara gitu. Nah, sekarang aku pengen tanya-tanya nih, mungkin teman-teman juga banyak penasaran pengalaman kamu di dalam The Voice Kids itu TV-nya apa gitu ya? Global TV. Global ya. Oke. Seperti apa sih mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ikut gitu, mungkin kamu bisa share di dalam sana seperti apa dan apa yang kurang enak dan apa yang enaknya gitu. Start dari The Voice Kids dulu. Mungkin nanti bisa share juga yang KFC Mencari Bakat. Kalau menurut aku di beberapa ajang itu mungkin kurang lebih sama. Jadi kayak kita, kalau aku yang ambilnya kan banyak positifnya itu pasti dapat banyak teman, banyak ilmu, pasti banyak ilmu banget, dapat banyak ilmu. Terus mungkin kalau nggak enaknya ya, karena kita di dalam ruangan berjam-jam gitu tuh harus nunggu. Tapi kalau itu bisa kayak kalau aku sendiri tuh kayak karena banyak temennya, jadi kayak nggak kerasa aja sih di situ. Jadi kayak have fun aja, enjoy jalannya gitu sih. Itu kamu di scouting atau kamu antri tuh? Aku di antri karena berarti audisi dari nol tuh ya? Yes, dari nol banget. Waktu itu The Voice Kids aku pertama kali audisi itu karena aku di Semarang, karena di Semarang nggak ada audisi khususnya buat The Voice Kids. Aku sampai ke Surabaya. Kamu ke Surabaya buat audisi. Jadi kayak ngantri dulu dari awal gitu-gitu. Dan alhamdulillahnya keterima lanjut ke babak berikutnya alhamdulillah sampai semifinal. Oke. Kamu ingat nggak tuh berapa tahapan sampai akhirnya masuk ke karantina berarti kan? Yes. Ingat nggak berapa tahap? Berapa tahap waktu itu? Nah, awalnya kan kamu pasti audisi di Surabaya tuh rame-rame tuh ya kan, terus kamu di videoin segala macam. Terus kamu dapat panggilan terus ngapain tuh? Ingat nggak? Habis dapat panggilan karena itu waktu itu tiba-tiba ada pandemi kan. Oh iya. Yes, benar banget. Jadi tahapannya pertama pasti audisi yang pertama, habis itu audisi yang kedua untuk judging gitu. Habis itu dihubungi lewat ini Gmail kalau nggak salah. Iya. Habis itu dipanggil, itu jedanya setahun. Jadi karena ada pandemi itu diundur setahun. Jadi habis itu langsung ke GTV itu. Oke. Nah, kalau untuk yang terakhir nih beberapa bulan lalu kan kamu menjuarai KFC Mencari Bakat. Nah, kalau itu seperti apa? Apakah kurang lebih ada karantina juga atau seperti apa tuh? Kalau kita boleh sharing. Oke, kalau KFC Mencari Bakat tadi aku bilang kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Dapat teman lagi, dapat ilmu banyak banget dari Coach Irnat waktu itu. Yes, banget. Terus ada karantina juga. Waktu itu ditemenin sama mama juga. Berarti mom manager. Manager. Bener banget. Ya sama sih, kayak aku enjoy aja jalaninnya. Enjoy ya, walaupun mesti ada kayak naik turunnya waktu karantina, waktu latihan, waktu gitu-gitu sih. Tapi hebatnya ya, pasti banyak banget orang-orang yang pengen ngerasain apa yang kamu rasain loh. Baik yang contohnya ya, kayak di acara KFC Mencari Bakat, itu kan orkestranya Oni and Friends, itu kan vokal directornya Irfan tuh, they are like the top people in the industry gitu. Kamu udah ngalamin itu semua gitu. Nah, yang aku juga penasaran, kok Godfan ini sekarang belum punya lagu tuh? Gimana itu? Apa kendalanya? Apa yang kamu rasakan sih? Karena gini, kamu main gitar bisa, benar. nulis lagu pasti bisa dong. Oke, masih belajar. Masih belajar. Nah gini deh, sebelum Godfan jawab, coba Godfan nyanyi satu lagu dulu. Boleh. Yang terserah Godfan mau lagu apa, mungkin gini, nggak harus full kayak dari bait sampai ref gitu. Biar Godfan sharing juga nih ke teman-teman. Oke, pakai gitar boleh. Pakai gitar. Lagunya bebas. Lagunya bebas ya. Apa ya? Tuh merek gitarnya Fate. Nanti Fate kita undang sini juga.
Mungkin waktu ini ya apa hingga tua bersama. Boleh. Itu waktu apa pertama kali kayak Ya. senja banget itu. Inikah kisah cinta yang aku sesali, kini kau tinggalkan diriku. Ku tahu ini semua kesalahanku yang selalu membuatmu terluka. Maafkanlah sayangku, genggamlah janjiku, selama jantung ini berdetak. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu, selama nafas ini berhembus. Tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Wih, luar biasa. Wah, Gavan, ini aduh, ini kamu pasti banyak fans-fans wanita ini. Iya, oke. Gavan, kamu kalau ini ya, kan aku suka riak-riak orang kan. Yes. Termasuk aku pernah ngeriak kamu ya. Pernah. Lumayan, kapan itu ya? Itu Berarti, udah tahun lalu mungkin. Tahun lalu ya? Tahun lalu mungkin. Wah, Yes. terus sekarang ketemu sama orang. Yes. Nah, sekarang aku riak langsung. Riak langsung. Riak Iya, langsung ya. benar-benar. Yang pasti kamu itu punya sesuatu sih, punya sesuatu yang menurut aku tuh nggak semua orang punya, yaitu suara kamu tuh bisa bikin orang tuh apa ya, kayak merasakan empati gitu. Iya, nah jadi menurutku itu yang harus kamu manfaatkan banget. Dan aku yakin kamu pasti bisa nulis lagu, karena gini loh, kamu bawain lagu orang aja bisa apa ya, mendeliver dengan cara seperti itu. Gimana kalau itu kata-katanya kamu sendiri coba? Oke. Iya kan? Oke. Nah, jadi biasanya aku kadang-kadang nih suka menantang. Menantang. Ya. Menantang seorang untuk membuat sebuah lagu spontan. Spontan Spontan ya. Oke. Coba misalkan aku coba mainin deh ini. Jangan kalah kan kemarin satu konten aku yang viral tuh tentang AI. Oh iya, aku kemarin coba lihat kan? Yes, benar-benar aku lihat. AI udah bisa bikin lagu full loh. Tapi tentu buat aku AI itu tidak akan bisa menandingi Yes. the real Oke, thing. ya. Dan Kayak ada rasanya, betul taste-nya rasanya segala macam kan. Tapi menurut aku kita harus menggunakan teknologi itu. Kita manfaatin ya kan. Tapi again, the real thing is the best. Oke, aduh. Gavan, misalkan nih aku mau tantang kamu ya. Ini sekedar ini aja, biar teman-teman juga tahu bahwa proses menulis lagu itu sebenarnya lucu ya. Iya, lucu. Ini mumpung ada Gavan di sini, seorang penyanyi muda yang juga main gitar dan juga katanya udah nulis beberapa lagu ya, tapi masih rahasia, belum dirilis. Kita akan tes Gavan bikin lagu spontan. Oke. Gavan, aku kasih kamu misalnya progresi ya. Nah, aku pengen kamu membuat lagu bukan dari Mama sini, tentang Mama. Dikit aja, ya. Oke, aku main dulu dikit sambil kamu pikir-pikir. Langsung masuk nih. Boleh? Aku mikir lagi. Dia selalu ada saat ku bahagia. Mama, aku cinta. Cinta ini nyata. Aku bingung. Lumayan bingung ya. Lumayan bingung. Tapi kamu tadi udah jadi satu bait kan?
Berarti sebetulnya bisa. Masih belajar banget. Masih belajar ya. Masih belajar Memang banget. progresinya aku sengaja agak kurang common. Iya itu. Ya. Kurang aman banget. Jadi memang antara. Yes. Oke, tapi gini, poinnya yang ingin aku sampaikan bahwa ini juga buat teman-teman, kita pokoknya ini aja nge-jam sama diri sendiri gitu ya. Yes, benar. Aku sebenarnya pengen banget Gavan ngasih denger lagunya. Tapi karena masih rahasia, ya kan. Oke, Gavan, aku pengen tahu sekarang nih. Kan kamu udah menjuarai sebuah event besar, pernah dan kamu juga akan tampil di sebuah musikal segala macam. Tapi yang aku pengen tahu, Gavan sebagai artis solo, kamu melihat dirimu sendiri 5 tahun dari sekarang deh. Seperti apa sih Gavan sebagai artis solo itu? Kalau aku ngelihat diri aku itu, aku pengen banget jadi seperti Tulus. Oh gitu. Yes. Jadi Tulus itu adalah salah satu artis yang menginspirasi kamu. Benar banget. Karena mungkin ya, karena Tulus itu di setiap lagunya lirik itu berbeda-beda dan unik-unik banget liriknya. Terus itu salah satu artis yang sangat menginspirasi sih. Oke. Nah itu kan kamu bilang kamu senang Tulus, kamu terinspirasi dari Tulus juga. Tapi apakah kan gini, Tulus itu kan lirik-liriknya ini ya? Benar. Dahsyat ya? Dahsyat banget. Apakah kamu saat menulis lirik itu istilahnya bergravitasi terhadap style Tulus atau gimana? Aku kayak punya style sendiri sih sebenarnya. Tapi kayak inspirasi aku kayak gimana cara dia ngerangkai kata-katanya gitu-gitu tuh kayak aku lihatnya dari Tulus gitu sih. Tulus ya. Oke. Kalau selain Tulus, siapa lagi yang kira-kira menjadi influence-nya seorang Gavan? Influence, kalau Tulus kan Indo. Kalau keluar itu Bruno Mars. Oh, kamu senang Bruno Mars? Yes, banget. Agak jauh ya sebetulnya ya. Tulus sama Bruno. Yes, benar. Tapi kedua artis tadi menginfluence musik kamu ya. Apalagi kalau Bruno Mars itu kan lebih kayak musik yang high gitu, kayak ballad gitu. Tapi kamu senangnya lagu yang lebih slow gitu ya? Apa enggak juga? Tergantung mood sih sebenarnya. Tergantung mood. Kalau lagi pengen galau ya galau. Terus kalau bisa lagi pengen yang have fun gitu, mungkin Bruno Mars opsi gitu. Menarik. Coba kalau gitu kita boleh kamu nyanyiin dikit. Apa nih? Lagu apa? Kan tadi lagu bahasa Indonesia udah. Oke. Sekarang coba kalau kamu bawain sedikit dari Bruno Mars. Oke. Asik. Ini baru penyanyi beneran teman-teman. Nyanyi, oke. Nyanyi ini ya, oke. Ya, itu baru penyanyi beneran singers. Oke. Coba ya. Oke. Someday, but if it's just a little bit big enough. Our song on the radio, but it doesn't sound the same. When our friends talk about it, just tear me down. So my heart breaks a little when I hear your name, and I'll just sound like, ooh, ooh. Too young to die to realize. Lupa liriknya. I should have had your flowers and held your hand. Should have given you all my hours when I had that chance. Take it to everybody, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Yeah. Wah, enak banget ya. Dan kalau yang aku perhatikan juga nih dari Gavan, dia itu gitaris beneran loh. Maksudnya bukan sekedar main gitar ngiringin doang, enggak. Dia pilihan chordnya serem-serem tadi dia kalau dimainin. Yang lebar-lebar gitu loh. Dahsyat ya. Kamu berarti belajar main gitar dari umur berapa, Gavan? Aku itu belajar main gitar dari kelas 5 SD. Oh, pantas. Nah, berarti ya oke. Dan kamu main gitar dulu kan sebelum nyanyi bahkan? Karena emang tertarik banget karena main gitar awalnya. Jadi kamu sempat mengalami kesulitan nggak waktu kamu main gitar terus nyanyi pertama kali? Pertama kali pasti sulit karena kan
awal yang main gitar doang, terus kayak koordinasi sama otak gitu kayak harus Betul. nyanyi, terus harus apalagi kalau udah kesana-sana kan harus ada improve, ada dinamika segala macam gitu. Iya. Kayak awalnya emang susah tapi kayak karena udah kebiasa aja sih, alhamdulillah Oke. ya. Yang menarik juga teman-teman, aku seneng caranya Gatvan itu nyanyiin lagunya Bruno Mars, ya kan? Cuman dengan chordnya dia, dengan gayanya dia gitu, ya kan? Buat seorang penyanyi muda hal itu cukup langka loh. Biasanya penyanyi muda tuh kan labil, maaf ya. Bukan maksudnya menghina penyanyi muda, enggak. Cuma biasanya mereka tuh kayak nggak pede sama ininya dia, karakter dia gitu. Oke. Boleh nggak gini loh? Kamu tuh kan anaknya humble banget gitu. Tapi deep down inside kamu tuh punya pendirian loh. Kamu tuh punya karakter tuh, bisa cerita nggak sih ke kita gitu? Gimana kamu pede sama pendirian dan karakter kamu itu? Kamu pasti pernah nggak mikirin hal ini? Kalau karakter ya karena aku tuh apa ya? Mungkin lebih kayak karena apa ya? Karena mungkin aku sering latihan aja sih. Aku tuh kayak ngerasa kayak ya style aku emang kayak gini gitu. Kayak kalau dibikin kayak apapun juga nggak bakal bisa gitu kayak. Oke. Kayak punya pendirian itu kayak sering-sering latihan aja kayak menemukan style sendiri gitu sih. Kalau aku gitu. Oke. Kalau gitu kamu pernah nggak sih kayak dapat kritikan yang lumayan bikin kamu down gitu, in terms of nyanyi gitu atau main gitar gitu? Pernah. Oh, kapan Waktu itu pas di KFC. Itu pas sama coach Irnat itu coach tergokil sih menurut aku. Tergokil. Coach tergokil. Tergokil. Oke. Karena emang dia kan luar biasa banget kan. Iya. Terus aku tuh dikritik mungkin secara aku tuh kan masih belajar juga. Terus aku waktu itu dikritik. Di situ aku banyak banget dapet ilmu. Waktu itu dikritik karena projection suara aku kurang keluar. Oh gitu. Okay. Jadi cara nge-trainingnya dia itu waktu itu karena proyeksi suara aku kurang keluar itu. Jadi aku suruh teriak. Jadi awalnya yang aku sedeketin sama coach itu. Iya. Jadi aku suruh teriak, Bang, beli bakso. Dia bilang gitu. Sampai dia keluar studio, itu dia harus bisa denger suara aku. Jadi aku teriak di studio itu, Bang, beli bakso. Dan dilihat sama kakak-kakak kru. Tapi itu cara aku tuh kayak, oh ini unik banget gitu caranya ngajar. Itu tergokil sih. Oke. Seru. Terus ada Abang Bakso datang beneran? Enggak ya. Oke. Menarik ya. Ya, itu benar. Oke, berarti ini menarik ya. Kita mungkin bisa masuk ke masalah vokal nih, masalah teknis. Mungkin di sini juga aku kan sebagai vokal coach gitu, aku banyak bikin video tutorial, video sharing. Nah, kalau buat Gatvan sendiri, kalau dari kamu sebagai sisi penyanyi gitu ya, kesulitan apa sih yang kamu ngerasa, aduh vokalku tuh masih pengen aku perbaiki, aku tingkatin di sisi apa nggak? Ada nggak sih? Banyak sih sebenarnya. Oh banyak. Aku pengen nanya sebenarnya. Oh boleh. Aku pengen nanya. Aku tuh punya kesulitan di apa namanya? Apa namanya? Artikulasi. Oh, artikulasi. Aku tuh banyak dapat kayak jadi kalau misalnya H itu tuh banyak nyangkut di kalimat-kalimat mati gitu kayak K gitu-gitu. Terus sama falset. Itu tuh aku kayak belum mateng. Itu tuh gimana sih caranya coach gitu. Iya. Aku tuh bingung. Kamu pernah vocalizing nggak sih? Vocalizing aku kalau setiap nyanyi alhamdulillah vocalizing. Vocalizing dulu ya. Aku pakai itu aplikasinya. Oh iya. Coach Idol. Wah, oke, keren. Iya, kalau menurut aku sih vocalizing tuh salah satu cara yang bagus. Karena kan gini, kadang-kadang nggak semua lagu kan kita menyentuh si falset atau si head voice itu kan. Nah, kalau vocalizing kita otomatis harus menyentuh itu. Karena gini, nih buat teman-teman juga, kalau kita tidak menggunakan satu aspek dalam vokal kita, maka aspek itu akan hilang. Oke. Jadi misalkan nih, Gatvan jarang perform atau jarang nulis lagu yang ada falsetnya. Iya. Lama-lama falsetmu hilang. Karena nggak pernah dipakai. Karena emang aku awal banget nyanyi itu emang sama sekali kayak yang belting gitu terus coach. Oh gitu. Kayak nggak pernah kayak nyentuh di falset gitu-gitu tuh belum pernah nyentuh. Terus kemarin sempat mau belajar falset itu. Terus habis itu tuh kayak masih kurang pede kalau perform di depan gitu tuh falset itu masih kurang pede gitu. Iya. Aku rasa gini, masalah pede itu kan timbulnya karena kamu sering. Yes. Jadi kalau aku kasih advice kamu yang benar-benar to the point, kamu hanya perlu lebih sering aja perform dengan falset itu. Betul. Oke. Nanti mungkin kita akan adakan sedikit segmen lagi setelah kita ngobrol khusus untuk
latihan fase gitu kali ya. Oke. Oke. Nah, dari sisi teknis seperti itu. Dari sisi non teknis ada nggak yang kamu menjadi masalah atau burden? Kan tadi kita awal kita bilang ya, Gadvan belum punya single nih. Yes. Gitu. Kendala apa yang nomor satu? Kamu bilang aku masih belum berani. Tapi ada nggak sih masalah yang benar-benar real gitu yang di depan mata kamu, kok kenapa kamu nggak keluarin singlemu? Apa ya? Boleh nggak kamu kasih bocoran sedikit lagumu seperti apa sih? Bocoran aja. Oke, sedikit ya. Iya. Sedikit ya. Oke. Yang mana lagi? Kasih teaser. Namun hati ini tak begitu lagi. Kau ingkari janji. Kau di mana? Ku tak bahagia. Ku sendiri saja duduk merana. Sorry. Sebentar. Gadvan apa-apaan sih kamu ini? Apa-apaan sih kamu ini? Gimana tuh, Gus? Loh, Gimana, Gus? itu lagu udah jadi. Enak. Terima kasih. Apa salahnya? Aduh. Oke, tonton itu tadi kalian mendengar lagu ini pertama sebelum hits ya. Sebelum viral kalian udah denger di podcast ini ya. Amin. Gak film amin. Enggak, kenapa Gadvan? Apa masalahnya coba? Ini aku pengen marahin kamu ya rasanya. Kenapa? Apa ya? Padahal nih kayak tadi kan lagunya udah jadi. Kamu gitaris. Kamu sekarang rekaman juga bisa gitu, langsung mixing, langsung upload sekarang juga di Spotify gitu bisa. Iya kan? Apa ya masalahnya? Sebenarnya kayak nunggu momen gitu sih, Gus. Momen apa? Yang kamu bayangkan itu momen seperti apa yang kamu tunggu gitu? Kayak momen dimana kayak aku namanya apa gimana ya maksudnya? Kayak nunggu momen naik dulu gitu. Tapi terus baru ngeluarin lagu. Apa itu kebalik apa gimana sih, Gus? Apa aku harus ngeluarin lagu dulu habis itu? Iya. Ini pertanyaan aku yakin teman-teman yang nonton juga punya banyak pertanyaannya sama ya. Kalau menurut aku nunggu momen itu sama kayak nunggu kereta yang nggak bakal datang. Oke. Karena kita nggak pernah bisa tahu apa yang terjadi di masa depan. Yes. Iya kan? Kalau kamu naiknya misalkan 3 tahun lagi gimana? Terus kamu nggak bikin lagu baru gitu selama 3 tahun? Iya juga ya. Kalau aku sih, kalau aku ya, mungkin teman-teman juga bisa komen di bawah, mungkin bisa nyemangatin Gadvan juga. Mungkin kalau pendapat teman-teman gimana lagunya gitu ya, biar Gadvan semangat. Tapi kalau aku pribadi sih, aku prefer gini, seperti tadi Mamah bilang, kan kehidupan kita terus berjalan ya. Kita ada rekam jejak gitu. Nah, lagu ini adalah rekam jejakmu di saat kamu sekarang ini. Oke. Gitu. Karena kemarin aku baru ngobrol sama sama Berry ya kan? Berry Likumahua. Oke, Berry Likumahua. Berry kan keluarin album pertamanya dia tahun berapa gitu kan? Terus Berry bilang, wah, gue beruntung banget, gue waktu itu rilis Good Spell waktu itu albumnya. Kalau gue tunda, mungkin sampai hari ini nggak akan gue rilis. Karena gue udah nggak suka. Karena itu udah bukan gue katanya. Jadi kita sebagai artis, sebagai seniman kan kita berkembang terus kan. Punya style beda. Punya style beda. Ya kamu dengerin John Mayer, album pertama sama John Mayer sekarang beda tuh. Iya. Iya kan? Iya benar. Jadi masukku lagu tadi, enak banget lagunya by the way. Itu adalah rekam jejakmu yang hari ini tuh. Yes. 3 tahun lagi kamu nggak tahu loh, kamu tiba-tiba jadi ngerock. Oh iya. Atau jadi ska. Bisa aja kan, kita nggak tahu. Jadi kalau aku sih saran, ngapain apa yang ditunggu? Bener. Siapa tahu lagunya itu yang malah bikin kamu lebih naik lagi. Kita nggak tahu. Jadi teman-teman gimana? Tulis komentar kamu biar Gadvan semangat ngerekam lagunya ya. Ini sebelum viral ya. Jadi ini kalian pertama kali denger nih. Oke. Sip. Nah kalau ya aku pengen tanyain ke kamu juga masalah ini ya. Kan tadi aku udah nanya kamu 5 tahun lagi kemana segala macam. Tapi kayak kamu ada nggak sih ngebayangin cita-citamu yang bener-bener pengen kamu raih dalam dunia nyanyi, dalam dunia musik gitu? Apa kamu seperti apa gitu? Coba tolong kamu boleh cerita seperti apapun yang kamu harapkan gitu. Cita-cita aku pasti besar banget kan. Aku tuh pernah ngomong aku pengen tampil di Times Square. Times Square, yes. Oke. Tapi itu emang cita-cita banget maksudnya.
selain itu mungkin ya panggung bangun Indonesia yang besar gitu, kayak misalnya Pesta Pora kayak apa, tapi dengan membawakan laguku sendiri nantinya gitu. Yes. Berarti udah nggak ada jalan lain. Memang kamu Gavan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang sini hari ini ketemu Indra Aziz. Kamu aku paksa. Pokoknya minggu ini langsung produksi itu lagu. Judulnya apa itu? Belum ada judulnya. Belum ada judul, nggak apa. Kadang-kadang orang rekaman dulu pas mau rilis baru tahu judulnya. Bahkan di studio bisa ini. Kamu coba deh WhatsApp Mas Irfan deh. Oke. Mas Irfan, aku harus ini. Aku yakin dia punya ini juga apa? Punya pendapat juga gitu. Iya. Oke, Gavan, kalau gitu aku pengen kamu sharing ke teman-teman sebagai orang yang sudah mengalami banyak kompetisi, banyak program, bahkan kamu sekarang lagi sedikit terlibat sebuah produksi musikal. Bahkan kamu sempat ini aja sempat kayak mau ada vocal group boy band gitu, sempat nggak sih? Pernah sempat itu setelah The Voice Kids itu. Jadi kamu banyak banget pengalamannya. Nah, aku pengen kamu sharing biar teman-teman yang nonton hari ini juga semangat nih, pengen bermusik totalitas seperti kamu. Kasih teman-teman semangat. Buat teman-teman penonton dari Coach Indra Aziz, kalau dari aku semangat kalau untuk terjun di dunia entertainment, karena kalau dari aku perjalanan yang penting itu prosesnya, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan itu kalau menurut aku kayak kebukti aja sih coach gitu, karena dari proses latihan, dari proses kita lomba, dari proses kita mengikuti ajang-ajang itu, jadi kita punya pengalaman, punya teman-teman juga, punya ilmu juga banyak di situ. Jadi kalau kalian mau terjun juga di dunia vokal, dunia musik gitu, harus berani berproses aja sih menurut aku. Gitu. Berani berproses. Yes, keren banget Gavan. Makasih banyak ya sudah mampir ke sini dan sharing sama kita your beautiful talent. Kita tunggu banget lagu tanpa judulnya ya. Itu beneran deh, aku beneran deh. Ini bener-bener itu lagunya enak, udah jadi. Kamu juga main gitarnya sebagai gitaris beneran, kayak nunggu apa lagi gitu ya. Oke Gavan, untuk terakhir aku pengen kamu ngomong ke kamera, bebaskan suaramu bareng-bareng sama aku ya. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu.